Celaan terhadap kebakhilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين la ya'kuluhu illal khati'un. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, mereka berkata, wahai alangkah baiknya seandainya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan terhadap diriku. Wahai sekiranya kematianku di dunia telah menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah dariku segala kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, tangkaplah ia, lalu belenggulah tangannya, kemudian masukkanlah ia ke dalam api neraka jahim, kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hastah. Sesungguhnya ia tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga ia tidak menyuruh memberi makan orang miskin, maka tidak ada teman baginya pada hari ini, dan tidak sedikit pun baginya makanan kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 37. Keterangan gislin, terjemahannya yang masyhur adalah cairan yang keluar dari daging, yakni setelah luka dibasuh, maka air yang terkumpul itulah yang dinamakan ghislin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ghislin adalah sisa-sisa nanah yang keluar dari luka. Ghislin adalah sisa-sisa nanah yang keluar dari luka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, bila satu timba ghislin dituangkan ke dunia, maka semua manusia di dunia akan hancur karena bau busuknya. Diriwayatkan dari Nauf Asyam rahmatullahi alaih bahwa ghislin adalah rantai yang panjangnya 70 hasta. Setiap hasta ada 70 lengan, dan satu lengan jaraknya antara Mekah sampai Kufah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan para ahli tafsir yang lain bahwa rantai ini dimasukkan dari dubur dan dikeluarkan dari hidung, lalu dililitkan kepadanya, dan dengannya ia akan diikat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dalam kitab Durul Mansur, dalam ayat ini juga terdapat celaan karena tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Karena itu setiap orang hendaknya saling mendorong kepada keluarganya, teman-temannya, untuk membantu fakir miskin. Dengan mendorong orang lain, sifat bakhil yang ada pada dirinya juga akan berkurang. Ayat yang ke-14. Wailul likulli humazatil lumazatin alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amalin mumaddadah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Hutamah itu yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
Sesungguhnya api itu ditutup rapat dari atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran surah Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 9. Keterangan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir Humazah dan Lumazah. Salah satu di antaranya adalah yang telah disebutkan dalam ayat di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Mujahid rahmatullahi alaih bahwa Humazah artinya adalah pencelah. Lumazah adalah orang yang mengumpat. Ibnu Juraij rahmatullahi berkata bahwa Humazah adalah mengumpat dengan isyarat tangan, mata, muka dan dengan semua anggota badan yang dapat digerakkan. Sedangkan Lumazah adalah mengumpat dengan lidah. Ketika menerangkan peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda, saya melihat sekelompok laki-laki yang badannya dipotong-potong dengan gunting. Saya bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu? Dia menjawab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memilih perhiasan, yakni mereka keluar setelah berhias untuk melakukan pekerjaan haram. Kemudian saya melihat sebuah sumur, bau di dalamnya sangat busuk dan terdengar suara jeritan di dalamnya. Saya bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu? Ia menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang berhias untuk melakukan sesuatu yang haram dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, yaitu zina. Kemudian saya melihat beberapa wanita dan laki-laki yang digantung dengan buah dadanya. Saya bertanya, siapa mereka itu? Jibril alaihissalam menjawab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang suka mencelah dan mengadu domba. Dalam kitab Durul Mansur, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan tersebut, karena ancamannya sangat mengerikan. Dalam surah ini juga terdapat celaan khusus terhadap perbuatan bakhil dan tamak. Karena bakhil, seseorang mengumpulkan harta dan menyimpannya, dan karena tamak, ia selalu menghitungnya. Karena bakhil, seseorang mengumpulkan harta dan menyimpannya, dan karena tamak, ia selalu menghitungnya, jangan sampai berkurang. Dan karena cintanya kepada uang, ia merasa sangat senang hingga selalu menghitung-hitungnya. Kebiasaan yang buruk ini dapat menyebabkan kesombongan dan merasa dirinya paling tinggi, sehingga akan timbul penyakit suka mencari aib orang lain dan mencelanya. Karena itulah dalam permulaan surat ini, setelah memperingatkan masalah aib tersebut, kemudian disebutkan bahwa sifat-sifat yang buruk itu sangat tercela. Setiap orang tertimpa penyakit yang membahayakan ini, sehingga mereka beranggapan bahwa harta dapat menyelamatkannya dari bala dan bencana, dan seakan-akan orang kaya tidak akan mati. Karena itulah diperingatkan bahwa jika bala dan bencana menimpa, maka harta kekayaan semuanya akan ditinggalkan. Bahkan terkadang banyaknya harta akan menarik datangnya bala. Jika seseorang mempunyai kekayaan yang melimpah, ada saja orang yang membuat rencana untuk membunuhnya, mencuri hartanya, atau merampoknya. Di samping itu masih banyak musibah lainnya yang menimpa orang yang kaya raya. Ketika harta kekayaannya sangat banyak, mulai banyak, maka saudara, kerabat, istri dan anak semuanya menginginkan supaya orang itu segera mati dan hartanya jatuh ke tangan mereka. Kalimat thayyibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah ucapan syahadat la ilaha illallah sebelum berpisah antara kamu dengannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah ucapan syahadat la ilaha illallah sebelum berpisah antara kamu dengannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Apabila maut telah tiba, maka kita tidak dapat melakukan amal apapun. Waktu hidup di dunia terbatas,
maka dalam keterbatasannya itu harus dipergunakan untuk melakukan amal kebajikan dan untuk menanam benih yang mendatangkan hasil-hasil yang memuaskan. Kehidupan setelah mati waktunya tidak terbatas. Apa-apa yang ditanam di dunia, itulah yang akan dicapai di sana. Hadis yang ke-9. An Amr radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi fayamutu 'ala dzalika illa hurrima 'alan nar la ilaha illallah. Dari Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku mengetahui satu kalimat yang tidak seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati, kemudian dia mati dengan kalimat itu, melainkan diharamkan ke atasnya neraka jahanam. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Ini riwayat Hakim. Dari Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengetahui satu kalimat yang tidak seorang pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati, kemudian ia mati dengan kalimat itu, melainkan diharamkan ke atasnya neraka jahanam. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim. Ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis di atas. Maksud hadis-hadis ini adalah apabila seseorang baru masuk Islam lalu ia meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang kedudukannya, karena sesudah memeluk Islam dosa-dosa sebelumnya akan diampuni, akan terampuni dengan sendirinya. Dan jika orang yang memang sebelumnya sudah Islam lalu mati dengan mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, hal ini tidak perlu dipersoalkan, karena Allah SWT dengan limpahan karunia-Nya memaafkan dosa-dosanya. Allah SWT sendiri telah berfirman bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa seseorang yang dikehendakinya, kecuali dosa syirik. Mullah Ali rahimahullah mengambil pendapat sebagian ulama tentang hadis-hadis yang maknanya seperti di atas adalah terjadi ketika hukum-hukum Islam belum seluruhnya diturunkan. Menurut pendapat sebagian ulama yang lain, maksud sebenarnya adalah mengucapkan kalimat itu sambil menunaikan hak-haknya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab keempat pasal ini. Demikian pula pendapat Hasan Basri rahmatullahi alaih dan beberapa ulama lainnya termasuk Imam Bukhari rahmatullahi alaih, bahwa mengucapkan kalimat ini sambil menyesali dosa-dosanya yang telah lampau adalah hakikat dari taubat yang sebenarnya. Lalu dia mati dalam keadaan demikian. Mullah Ali rahimahullah menegaskan lagi maksud hadis ini, orang itu haram tinggal di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Di samping itu ada masalah lain yang lebih jelas, bahwa segala sesuatu mempunyai pengaruh, dan pengaruh itu datang bukan dari luar. Misalnya obat sakit perut berpengaruh untuk menyembuhkan sakit perut, tapi bila kita memakan sesuatu yang menimbulkan sakit perut, maka penyakit itu tidak akan sembuh. Dengan kata lain, bukan obat itu yang tidak berpengaruh apa-apa, tetapi karena sebab yang lain sehingga obat itu tidak berpengaruh. Hadis yang ke-10. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul jannah la ilaha illallah. Mafatihul jannah la ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Kalimat ini dikatakan sebagai kunci surga karena merupakan anak kunci bagi tiap pintu surga. Kalimat ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama mengakui akan la ilaha illallah, dan kedua mengakui Muhammad Rasulullah. Jelas pintu surga tidak akan dibuka kecuali dengan kedua kalimat itu. Demikian pula beberapa riwayat yang menerangkan fadilah kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat itu adalah untuk memasuki surga
atau menyelamatkan dari neraka. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa harga surga adalah la ilaha illallah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah fi sa'atin min lailin aw naharin illa tumisat ma fis sahifah minas sayyiati hatta taskuna ila misliha minal hasanat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah pada suatu waktu, pada malam ataupun siang hari, melainkan dihapuskan keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dari buku catatan amalnya, sehingga keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah pada suatu waktu, pada malam ataupun siang hari, melainkan dihapuskan keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dari buku catatan amalnya, sehingga keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Mengenai dihapusnya dosa-dosa dan digantinya dengan kebaikan telah dijelaskan dalam hadis yang ke-10 bab kedua bagian pertama. Banyak ayat dan hadis yang semakna dengan hadis di atas, dan masing-masing orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang dihapusnya dosa dari buku catatan amal seseorang. Namun yang terpenting dari semua itu adalah keikhlasan, menyebut nama Allah dan mengucapkan kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya dengan sendirinya akan mendatangkan keikhlasan. Karena salah satu nama kalimat yang suci ini adalah kalimat ikhlas. Insya Allah ini mulia. Apa yang kita baca memberi menjadi iktibar, niat amal, niat menyampaikan. Allahumma alhimna mursyid umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Menyampai malam.